semua kekasih Tuhan dan semua jemaat BMC. Saya sangat bersuka cita dan bergirang hati hari ini karena sesuatu yang besar pasti saudara akan alami. Amin. Berkat kehidupan yang baru yang Tuhan janjikan pasti akan saudara alami hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang sangat mengasihi setiap kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang selalu ada, selalu nyata buat kami. Engkau sudah membuktikan betapa kasih-Mu itu buat kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu lah yang menjadi tuntunan bagi kami. Firman-Mu lah yang menghibur kami. Firman-Mu lah yang memerdekakan setiap kami. Bawa kami mengerti firman-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Pagi ini saya akan sharing satu tema yang luar biasa, yaitu menjaga hati. Haleluya. Saya akan bacakan di satu firman yang di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Saya bacakan buat setiap saudara. Bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi segala keinginan hatimu. Di Yohanes 15 ayat yang ke-11, firman Allah berkata seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku, yaitu sukacita Yesus, ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Saudara, seperti yang saya bagikan di khotbah di hari Minggu, bahwa sukacita, joy itu berbeda dengan yang namanya happiness, saudara. Sukacita atau joy itu berasal dari dalam hati kita, dari dalam kehidupan kita, dari internal kita, dan diproduksi atau dihasilkan oleh Roh Kudus. Saudara harus tangkap baik-baik hal ini. Saudara harus tanamkan di dalam roh saudara bahwa sukacita itu berasal dari dalam, dihasilkan dari Roh Kudus. Saudara, sebab itu sangat penting buat kita menjaga apa yang di dalam hidup kita, menjaga hati kita, seperti yang ada yang disampaikan di Amsal 4 ayat 23. Ayat yang sangat amat sering kali kita dengar, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, terpancar sukacita, saudara. Kekasih Tuhan, Roh Kudus bukanlah Allah yang otoriter. Roh Kudus bukanlah Allah yang memaksakan keinginan atau kehendak hatinya. Namun jika kita selalu menjaga hati kita tetap di dalam kasih Allah, tetap di dalam firman-Nya, maka sukacita Allah yang ada di dalam hati kita itu akan terpancar keluar, saudara. Dan melimpah penuh. Dan akan bisa dinikmati oleh kita sendiri dan orang lain yang ada di sekeliling hidup kita. Kekasih Tuhan, yang terjadi dengan Saul, dia mengizinkan hatinya itu dipenuhi dengan iri, kedengkian, ya, terhadap Daud. Dia mengizinkan kebencian, kedengkian, iri hati itu ada di dalam hidupnya, terus-menerus tinggal di dalam hidupnya. Saudara, itu membuat Roh Allah tidak bisa maksimal memproduksi sukacita di dalam dirinya Saul. Sehingga apa, saudara? Roh jahat seringkali menghinggapi hatinya Saul. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Daud. Setiap kali Saul ini marah, saudara. Setiap kali Saul ini mengizinkan roh jahat itu hinggap di dalam hidupnya, Daud mengambil sebuah kecapi yang selalu dibawanya kemana-mana, saudara. Daud selalu menjaga hatinya tetap bersukacita, tetap menjaga hatinya tidak dengki, tidak mengizinkan marah, tidak mengizinkan iri hatinya kepada Saul. Justru sebaliknya, waktu Saul marah,
Daud memainkan kecapinya. Apa yang terjadi? Saul kemudian hatinya adem, saudara. Hatinya kembali bersukacita, terpancar di dalam kehidupan Saul. Saudara menangkap hal ini? Yuk kita terus untuk menjaga hati. Dan tidak mengizinkan hati kita penuh dengan iri hati, penuh dengan dengki, penuh dengan kebencian, atau penuh dengan ketakutan. Kalau hati kita dipenuhi dengan ketakutan, kekecewaan, iri hati, sakit hati, kalau kita izinkan hati kita seperti itu, saudara, maka tidak ada buah-buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus, yang diproduksi oleh Roh Kudus. Tetapi sebaliknya, waktu hati kita jaga tetap bersih, kita jaga tetap penuh dengan sukacita, maka Roh Kudus akan memproduksi buah-buah yang baik di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di Galatia 5 ayat yang ke-22. Saudara, saya percaya saudara akan diberkati Tuhan ketika saudara bukan hanya mendengar hari ini, tetapi melakukan dalam seluruh kehidupanmu. Tetap jaga hati kita yuk, untuk selalu Roh Kudus berkarya, memproduksi semua buah-buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kalau Engkau masih saja mengingatkan setiap kami, sukacita atau joy itu berasal dari hati kami. Sebab itu Tuhan, kami rindu untuk tidak mengizinkan semua yang buruk itu di dalam hidup kami. Kami mau mengizinkan Roh Allah bekerja dengan leluasa, berkarya nyata, terus memproduksi buah-buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Dan nama Yesus selalu dimuliakan lewat kehidupan kami yang memuliakan Engkau. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berkat yang sama yang pernah dicurahkan sejak Abraham, Ishak sampai dengan Israel, mengalir di dalam seluruh kehidupan kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sukacita sorga, sukacita Allah melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Mulai bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.